silakan dengan segala. Pak, silakan apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahril haram. Al-a'malu shalih ahabba ila Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita telah dapat berkumpul di rumah Ketua IFI Kota Salam dalam rangka pertemuan bulanan silaturahmi. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Yang saya hormati Ketua IFI Kota Salam, kemudian juga seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu haji dan hajjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah yaitu tanggal cantik, Pak ya. Nah, jadi hari ini banyak orang yang melangsungkan pernikahan. Nah, kan 222. Tadi saya dinampakkan sama Pak Gubernur nih kan. Seandainya pelantikan gubernur hari ini cocok. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah berada yaitu di bulan Rajab. Rajab itu adalah yaitu bulan tarjib, bulan yang agung, bulan yang mulia, dan di antara bulan Al-Muharram, yaitu bulan yang 4 bulan-bulan yang Muharram yang diharamkan perang pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diizinkan kembali, maka diantaranya adalah bulan Rajab. Maka dalam hal ini mengingatkan kita bahwa Ramadan tinggal menghitung bulan lagi kan. Nah, jadi 2 bulan kurang lagi kan. Jadi kalau tidak tanggal 2 nanti tanggal 3 itulah bulan 4 ya kan. Jadi sudah dekat sekali. Maka dari sunnah yang diamalkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di bulan ini memperbanyakkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi ini dimana dan kapanpun kita duduk dan juga kita sempat, kita perbanyakkan yaitu doa ini. Jadi ini merupakan yaitu harapan besar kita. Semoga bulan Ramadan ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi umur kita, berkah itu adalah sehat kita, dan juga berkah itu adalah sampai kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus siyam siyamu fi syahril haram. Puasa yang paling afdal adalah berpuasa pada bulan Muharram. Jadi tidak ada di bulan ini khusus yaitu menyebutkan berapa hari puasa ya kan. Nah, jadi boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh Senin Kamis ya kan. Tidak ada dalil tertentu yang menentukan kita harus puasa 1 sampai 3 ya kan. Jadi kapan kita ada kesempatan, maka
puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Yaitu bulan Muharram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian inilah Rajab. Jadi 4 bulan Ibu rahimakumullah ya. Kemudian juga bagi yang pernah di bulan puasa kemarin puasanya tertinggal ya, di bulan ini double pahala kalau mengqadha Bu ya. Nah, kalau di bulan ini misalnya Ibu mengqadha puasa yang lalu, itu double pahalanya. Nah, bisa mendapatkan qadha puasa tidak selesai, kemudian dapat lagi pahala sunnah bulan Muharram. Biasanya ibu-ibu banyak utang itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi ibadah puasa yang telah ditinggalkan, man mata wa alaihi shaum sama alaihi waliyuhu. Rahul Bukhari. Jadi apabila seseorang meninggal, dia meninggalkan puasa, maka digantikan puasa oleh keluarganya. Nah, misalnya ada yang tertinggal puasa di bulan Ramadan ya, dia sudah meninggal, jadi keluarganya menggantikan. Nah, apabila orang yang sudah tua, itu dibolehkan juga bagi mereka fidyah, ya, memberi makan satu hari puasa yang tinggal bagi fakir miskin. Nah, begitu juga orang yang sakit parah, ada yang lambung akut, jantung koloner dan sebagainya kan. Nah, apalagi meletus macam-macam penyakit yang sekarang kan. Nah, mendengar aja kita ngeri Bu ya. Nah, ada juga meletusnya gitu kan. Nah, jadi itu dibolehkan bagi mereka membayar fidyah. Nah, orang tua kita sudah nggak mampu lagi puasa, maka dibolehkan membayar fidyah. Kemudian ulama mengambil dari ayat tadi bagi ibu hamil dan menyusui, kalau seandainya mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, boleh fidyah saja. Nah, pendapat kedua, qadha dan bayar fidyah. Jadi itu adalah dalam mazhab Syafi'i, mengqadha dan juga bayar fidyah. Apabila dia tidak puasa karena menyusui, maka dia qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau dia takut anaknya kurang gizi, kenapa nggak puasa bulan puasa kemarin Bu? Anak saya takut kurang gizi, maka qadha saja, fidyahnya tidak wajib. Nah, itulah pendapat ulama dalam masalah ini bagi ibu-ibu ya. Mungkin bapak-bapak ada juga yang tinggal puasa apa enggak ya kan? Ibu-ibu biasanya kan gitu. Tapi bapak-bapak ini ibu-ibu ada kelebihannya ya kan. Maka kata Rasulullah SAW itu perempuan itu adalah setengah agama laki-laki. Apa artinya? Ada salatnya yang bisa libur kan. Puasanya bisa libur. Bapak-bapak nggak ada liburnya gitu. Itulah kelebihan ibu ini kan. Bapak Ibu hajjah dan haji rahimakumullah. Kemudian juga kemana kita kembali untuk merajut sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah, yang mana kita sudah seharusnya untuk senantiasa bersatu ya. Bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam sebuah persatuan, dan juga bersatu di dalam ikatan Jadi ini adalah suatu yang sangat positif, di mana bapak-bapak, ibu-ibu haji dan hajah setiap bulan bersilaturahmi sehingga melahirkan manfaat-manfaat. Jadi di antara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya, liyashhadu manafi'a lahum. Jadi orang-orang yang sudah berhaji, mereka akan banyak memberi manfaat. Nah, jadi itu adalah di antara, yaitu kelebihannya, liyashhadu manafi'a lahum ala ma razaqahum, terhadap
apa yang telah dianugerahkan Allah dari rezeki kepada kita. Jadi setelah kita sekarang tidak bisa berhaji, tidak bisa umrah, jadi apa yang kita lakukan? Berbagi rezeki. Jadi ibu-ibu misalnya setiap bulan pergi wisata rohani namanya ya. Wisata rohani ini terkadang kita sering membawa anak kita ke kolam renang, berenang, kemudian juga mandi, kemudian makan-makan, kemudian pulang. Berceritalah dia sama kawan-kawannya di sekolah, enak kali kemarin kami sama orang tua pergi ke sana liburan dan sebagainya kan. Jadi sekali-kali kita bawa kepada wisata rohani. Jadi kita bawalah anak-anak kita di mobil, kemudian sediakan beras 2 kilo, minyak goreng apalagi lagi mahal Pak ya. Ibu-ibu sekarang terkejut dia beli minyak goreng. Kemarin sawit anjlok 3 hari kan, kemudian naik lagi gitu kan, turun lagi. Itu saking galaunya ibu-ibu ya kan. Sehingga di status Facebook naik bahwa kurang laku jualan di pajak kan, karena turun sawit gitu. Jadi itu sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita bawa anak kita bawa beras, kemudian pergi ke kampung-kampung di mana di situ pedalaman, ada rumah yang kita lihat kekurangan mereka, kita bagikan langsung, nak tolong kasih ke rumah sana, tolong kasih ke rumah sana 10 paket setiap bulannya. Jadi nanti setelah anak ini besar, dia menjadi yaitu contoh teladan yang telah kita wariskan. Bapak saya dulu jadilah dia sebagai seorang menteri nanti, jadi dia seorang polisi, jadi dia seorang spesialis ya kan? Sehingga ketika dia sudah punya kekayaan, punya uang, dia teringat dengan apa yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, yaitu apa? Untuk bersedekah. Jadi itulah wisata rohani Bapak Ibu haji dan hajar rahimakumullah ya. Jadi sehingga tertanam dalam jiwa anak kita itu jiwa sosialnya. Dan juga alhamdulillah di mana di dalam penyampaian kedua tadi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, semua itu adalah bermuara kepada wa manafi'u linnas. Jadi kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Jadi manfaat harta, manfaat ilmu, manfaat pikiran, manfaat tenaga Bapak-bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi pernah suatu hari ketika kami perjalanan ke Banda Aceh, begitu sampai di atas gunung mau pendakian, ada mobil yang mogok ya kan. Kemudian saya tanya sama kawan, ada bawa tali tambang? Saya bilang kan, ada katanya kan. Kami lihatlah bapak itu sudah sedih dan juga gundah ya kan. Mobilnya lagi mogok, dia membuka gerbang depannya, nggak mau hidup. Pakon pak, anak itu mudik dengku. Jadi kami tawarkan, boleh kami dorong lah kan. Sampai ke sebelah sana, kemudian bapak itu tidak turun dari mobil, dia hanya melambaikan tangan saja. Terima kasih bu. Itulah terima kasih orang Aceh pak ya. Jadi nggak mau dia turun kan. Jadi itulah minimal, yaitu manfaat dengan tenaga. Jadi kemudian manfaat yang lain Bapak Ibu rahimakumullah yang paling murah ya. Jadi saya kemarin ada melihat di Shopee itu ada dijual yaitu untuk mantel, harganya 1.500 satu mantel ya. Jadi kita sediakan di mobil, harganya 1.500 rupiah. Kita beli barang 150 mantel, taruh situ. Begitu hujan, ibu-ibu atau orang-orang lagi anaknya, ya kan? Di tengah hujan yang lebat, kita pakai mobil turun, bagikan mantel yang murah itu satu persatu. Ya kan? Jadi ini adalah sangat luar biasa ibu-ibu rahimakumullah ya. Jadi ini manafi'ul linnas, bermanfaat yaitu kepada manusia yang lain. Jadi sehingga dedikasinya di saat-saat pandemi ini yaitu kita lebih banyak yaitu untuk berbagi kepada orang lain, tidak mampu dengan harta, dengan tenaga, tidak mampu juga dengan pikiran.
Bapak dan Ibu Haji dan Hajah rahimakumullah. Kemudian juga yaitu di mana Nabi SAW menyampaikan bahwa tabi'u bainal haji wal umrah, ya kan? Ya, jadi sering-seringlah haji dan umrah. Jadi sekarang kita nggak bisa haji sudah berapa tahun, umrah juga maka harta yang kita miliki itu kita berbagi dan juga kita gunakan untuk membantu orang lain. Itu di subuh salam Bapak Ibu rahimakumullah. Pemerintah Aceh sudah mencanangkan LKS, ya, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi nanti tahun depan, tahun 2022 atau 2023 nanti akan dicabutlah semua orang yang menanamkan saham. Kalau bahasa kita rentenir ini di kota Subuh Salam nih Bu, di pajak itu semuanya mak-mak nyak-nyak yang jualan itu mereka tersangkut utang sama rentenir semuanya, ya kan? Jadi ada yang 5 juta, ada yang 3 juta dia nyetor sama seseorang. Orang itu makin kaya ya. Sehingga ada kemarin cerita orang itu beredar uang di pajak Subuh Salam itu sebulan itu 12 miliar. Kali 20% tuh dia mendapatkan yaitu 3 miliar setiap bulan, ya kan? Jadi itu ada oknumnya yang sudah dideteksi. Maka dengan adanya kanun LKS ini, bagaimana nanti bisa untuk supaya ini akan dihapus? Namun apa solusi kepada masyarakat, ya kan? Jadi sehingga bagi kita misalnya yang mampu ada keuangan, buatlah namanya koperasi syariah. Jadi semoga ibu-ibu dan juga bapak-bapak haji dan hajah di kota Subuh Salam bisa melahirkan koperasi syariah. Misalnya dari Pak Ketua ada uangnya 20 juta, dari anggota ada uang 2 juta dikumpulkan, ya kan? Kita carilah pedagang-pedagang asongan, kita kasih 2 juta dengan syarat setiap hari dia harus menyetor misalnya 10.000, ya kan? Jadi 20 minggu uang tadi itu kembali, kan? Kemudian dibuat sebuah persatuan dan pengajian bagi mereka. Jadi ini menjadi berkah kota Subuh Salam dan juga daerah kita ini nanti apabila yaitu transaksi ribawi ini sudah hilang. Sementara keberkahan dari yang dicari Bapak Ibu rahimakumullah tapi masih berinteraksi dengan riba, kan? Jadi apa itu? Fa'dhamu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang masih berdagang dengan ribawi itu adalah berperang dengan Allah dan Rasul. Jadi menang, siapa yang menang? Udah kita menang. Kalau kita Allah lawan Rasul, kan begitu. Maka udah kaya-kaya kalai. Sumber daya kareh bawang bak tomat, kan? Yang kaya itulah rentenir dahi. Jadi itulah sebuah pemikiran Bapak Ibu rahimakumullah. Ini juga pakar di syariah Islam bagaimana nanti menyampaikan kepada pimpinan dan juga Baitul Mal Subuh Salam digandeng, ya kan? Sehingga ini bisa menjadi solusi ke depan yang menjadi manfaul nas, yaitu menjadi manfaat dari harta kita kepada orang lain, sehingga kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu banyak memperoleh manfaat-manfaat harta. Kemudian juga Bapak Ibu rahimakumullah, masih kita sehat, masih kita yaitu segar bugar, maka kita perbanyaklah amal saleh kita. Jadi badiru bil a'malis saleh, kata Nabi SAW itu, bersegeralah untuk beramal saleh. Sesungguhnya fitnah itu datang, fitnah dunia ini datang, ya kan? Jadi sehingga seperti malam yang gelap gulita. Mungkin kalau zaman kita dulu nggak kita bayangkan zaman sekarang ini, ya kan? Apa kata Nabi SAW? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Dia waktu pagi harinya beriman kepada Allah, tapi pada malam harinya sudah kufur kepada Allah. Kemudian pada malam harinya kata Nabi dia beriman taat kepada Allah, pada pagi harinya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zaman fitnah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya.
yang tidak bisa kita yaitu untuk memberantasnya. Kalau dulu orang main judi nampak kelihatan kan, di atas meja dari jam sekian ke sekian berbunyi mejanya ya kan. Kalau sekarang orang main judi hanya lewat yaitu smartphone kan? Jadi dia itu cerdas kan. Jadi smartphone itu adalah HP pintar, HP-nya pintar, masyarakat dibuatnya bodoh kan itu. Jadi sehingga coba kita lihat anak-anak orang tua ya kan, di mana-mana sekarang itu dia hanya memikirkan skater itu ya, yaitu judi apa namanya itu online ya. Jadi masuk ke kamar-kamar, masuk ke rumah-rumah, masuk di mana-mana Bapak Ibu rahimakumullah ya. Itulah rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti bahwa orang nanti akan bukan lagi menyembah Allah, bukan lagi yaitu beribadah kepada Allah, tapi mereka sudah dilalaikan oleh yang namanya permainan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innamal hayatud dunya lahu wa la'ib. Kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Jadi sehingga sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat, terhadap umat, sehingga bagaimana kita sebagai yaitu umat Islam masing-masing, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita sudah ada syariat Islam ya, sudah ada apa namanya itu kanun-kanunnya ya kan. Namun yang belum ada sarana-sarana syariat Islam ya kan. Jadi apa sarana-sarananya itu? Sekolah dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Saya waktu di Mesir 6 tahun ya, tidak pernah dapat melihat yaitu kawan saya yang berangkat dari sini mulai 2000 tahun 99 saya berangkat sampai 2006, nggak pernah dapat melihat di mana wajahnya ya kan. Kenapa? Kuliah dia di komplek lain, kuliah laki-laki di komplek lain. Begitu juga anak-anak sekolah, mulai dari SD sampai S3 pisah semuanya. Yang laki mengajarkan laki, yang perempuan mengajarkan perempuan. Ini sarana apa namanya itu dalam syariat Islam. Belum terwujud yaitu di Aceh kita bilang ya kan. Jadi itu yang kemudian masjid juga. Masjid itu yang perempuan tidak nampak, kita lihat di mana sandalnya pun kita nampak ya kan. Jadi sehingga sangat-sangat apa namanya itu terjaga. Jadi inilah Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita untuk menuju syariat Islam tadi yang kafah ya, termasuk juga lah sarana prasarana dan juga dalam hal peradaban. Jadi di sana misalnya ada di taman Bu ya. Begitu kita duduk-duduk di taman, kita lihatlah ada polisi adab namanya. Kalau di Arab ya. Jadi polisi adab itu ada orang yang berduaan lagi duduk-duduk, itu dipanggil, ditanya mana surat nikah ya kan. Kalau tidak ada, dia dikasih pelajaran ya. Jadi sehingga di taman-taman itu sebelah ini perempuan, sebelah ini laki-laki ya kan. Dibagi dua dia. Jadi sehingga menjadilah taman Islami namanya kan. Kemudian juga di kolam renang. Di sini ada untuk perempuan, di sana ada untuk laki-laki, tapi di daerah kita misalnya masih belum terwujud. Jadi itulah menjadi sebuah apa namanya itu pemikiran-pemikiran kepada kita Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana hal tersebut adalah merupakan yaitu Aceh ini yang menjadi bersyariat, maka kita juga untuk memikirkan dan juga walaupun tidak kita melaksanakan secara sekarang itu berjenjang. Kemudian juga dalam hal bertamu. Dalam hal bertamu itu saya sangat-sangat takjub Bu ya. Jadi ketika di sana itu di Mesir kita bertamu ke rumah orang, kita pencet belnya. Begitu kita pencet bel, berbunyi Assalamualaikum, Waalaikumsalam di atas. Man atau min, siapa? Saya Iskandar misalnya. Mau jumpa siapa? Bapak. Mus maujud kita. Bapak enggak ada, begitu kita. Ya kan? Jadi begitulah apa namanya. Nanti kalau anak perempuan jumpa sama anak perempuan, yang laki jumpa laki-laki kan. Jadi kadang-kadang sekarang ini terjadi
anak gadis seorang, dia menerima tamu yang lajang masih kan itu kan. Jadi sehingga belum islami dalam segi yaitu penerapan di dalam tamu dan juga bertamu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Maka inilah sebagai sebuah pemikiran yang saya sampaikan pada hari ini untuk kita bersama. Ada kalanya ini menjadi sebuah masukan, ada kalanya ini juga menjadi sebuah yaitu harapan kita, sehingga nanti ke depannya betul-betullah kita meninggalkan generasi-generasi kita ini di belakang kita menjadi yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi menjadi generasi-generasi yang bertakwa dan juga yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin dan juga yang akan membawa umat dan masyarakat ke depannya nanti lebih islami, lebih yaitu dekat kepada keagamaan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, Ibu Haji dan Ibu Hajah dan Pak Haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kata-kata dari Muhammad Abduh ya kan. Apa kata beliau? Nahnu nara fi Eropa Islaman walaysa hunaka muslimin ya kan. Kami melihat di Eropa itu Islam, tapi orang Islam belum ada waktu itu katanya. Itu zaman-zaman 60-an dulu ya kan. Tetapi di negara Islam muslimnya banyak katanya, tapi Islam tidak ada di sana katanya. Jadi bagaimana yaitu dengan hal yang ada di luar negeri itu Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu tentang kebersihan ya kan. Itulah yang dimaksudnya tadi, di mana bersih, di jalan-jalan tidak ada sampah ya kan. Sungai itu tempat mereka bersantai. Kita sungai adalah tempat membuang sampah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi sehingga menjadi yaitu daerah kita di mana ada sungai situ sampah banyak. Jadi bukan ikan lagi yang kita dapatkan kan, malah sampah yang banyak Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ini adalah sebuah akhlak, sebuah peradaban yang akan menjadi perhatian kita. Sehingga bagaimana yaitu kita menjadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kitalah merubah mulai dari kita masing-masing. Minimal adalah yaitu dari diri kita dan keluarga kita masing-masing. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Haji dan Hajah rahimakumullah, inilah sebagai sebuah yaitu renungan pada hari ini yang saya sampaikan. Semoga sebuah persaudaraan ikhti ini menjadi yang bermanfaat dan juga melahirkan manfaat-manfaat yang banyak kepada masyarakat dan juga kepada yang lainnya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah dan janggal, tidak saya sengaja, itu datang dari saya sendiri, dan kalau yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berhubung waktu masih